5 sudut rumah Jepang yang membuat keluarga lebih harmonis. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk lanjut deh. Pernah nggak sih kamu pulang ke rumah dengan niat sederhana? Cuma pengen rebahan, buka sandal, dan hidup terasa berhenti sebentar. Tapi yang kejadian malah sebaliknya. Baru buka pintu aja dada langsung sesak, kepala penuh, dan emosi entah kenapa naik 1 tingkat. Padahal di luar udah capek, macet, kerjaan numpuk, tapi rumah yang harusnya jadi tempat aman malah terasa kayak lanjutannya masalah. Lucunya lagi, kadang kita bingung sendiri. Ini aku yang lebay atau memang ada yang salah? Aku dulu juga ngerasain hal yang sama. Bahkan sempat mikir, jangan-jangan aku kurang bersyukur. Atau mungkin memang orang rumah yang bikin emosi, atau mungkin aku cuma capek aja. Tapi makin lama, makin sering kejadian. Kok polanya sama? Pulang ke rumah itu bukan bikin pulih, tapi bikin tambah lelah. Sampai akhirnya aku sadar, ternyata ada sesuatu yang lebih halus, lebih diam-diam, tapi pengaruhnya gede banget yang sering kita nggak sadari. Rumah itu bukan benda mati. Rumah itu mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bereaksi. Setiap sudut, setiap barang, setiap cahaya, semuanya ngasih sinyal ke otak kita. Kalau sinyalnya berantakan, otak ikut berantakan. Kalau sinyalnya tenang, hati pelan-pelan ikut turun. Tapi sayangnya, kita jarang diajarin soal ini. Kita diajarin bangun rumah yang kelihatan keren, bukan rumah yang bikin jiwa adem. Di Jepang, ada satu cara pandang yang bikin aku terdiam lama. Mereka percaya rumah itu bukan cuma tempat tidur dan makan, tapi tempat memulihkan emosi. Rumah itu seperti jeda, tempat kita berhenti jadi dunia luar yang keras, dan mulai jadi diri sendiri lagi. Makanya mereka sangat peduli sama rasa yang muncul di dalam rumah, bukan cuma tampilan luarnya. Kalau dipikir-pikir, masuk akal banget kita bisa sabar seharian di luar, tapi kok di rumah malah gampang tersulut, bisa kalem sama orang lain, tapi sensitif sama keluarga sendiri. Itu bukan karena kita jahat, tapi karena di rumah topeng dilepas. Dan kalau rumahnya sendiri penuh rangsangan, penuh kekacauan visual, penuh suara, penuh barang, emosi yang capek jadi gampang tumpah. Yang bikin sedih, seringkali kita nyalahin orang, nyalahin pasangan sendiri, bahkan juga nyalahin anak, nyalahin diri sendiri. Padahal bisa jadi, yang salah itu bukan manusianya, tapi justru malah ruangnya. Rumah yang terlalu penuh bisa bikin hati terasa sempit. Rumah yang terlalu bising bisa bikin pikiran gak pernah benar-benar diam. Dan lama-lama itu menggerogoti hubungan tanpa kita sadari. Aku sampai ketawa sendiri waktu sadar satu hal ini. Kita sering pengen keluarga harmonis, tapi rumahnya sendiri nggak ramah buat emosi. Pengen anak tenang, tapi ruangnya bikin anak gelisah. Pengen ngobrol santai, tapi ruangnya bikin badan tegang. Lucu ya, kita pengen hasil yang damai, tapi lingkungannya justru ngajak ribut pelan-pelan. Disinilah aku mulai tertarik sama cara orang Jepang mengatur sudut-sudut rumah. Bukan karena rumah mereka mewah, malah kebanyakan kecil. Tapi justru karena kecil, mereka sadar betul setiap sudut itu penting. Setiap ruang punya fungsi emosional. Setiap kekosongan itu sengaja, gak asal ada, gak asal diisi. Dan yang paling bikin aku mikir, harmonis itu ternyata bukan soal siapa yang paling sabar, siapa yang paling dewasa, atau siapa yang paling ngalah. Harmonis itu seringkali soal apakah rumah memberi ruang buat emosi turun atau malah terus memancing emosi naik. Rumah bisa jadi penenang, tapi bisa juga jadi pemicu. Tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Makanya sebelum ngomel, sebelum menyalahkan, sebelum ngerasa gagal jadi anggota keluarga yang baik, mungkin kita perlu berhenti sebentar dan bertanya, jangan-jangan justru malah bukan orangnya yang bermasalah, tapi sudut-sudut rumah kita yang selama ini diam-diam ikut campur urusan perasaan. Sudut pertama adalah pintu masuk rumah. Dan
ini sering diremehkan, padahal efeknya besar banget ke emosi keluarga. Di Jepang, pintu masuk itu seperti ruang transisi antara dunia luar dan dunia rumah. Tempat kita berhenti sebentar buat narik napas dan bilang ke diri sendiri kalau urusan kantor, macet, omongan orang, dan drama di luar sana sudah cukup sampai di situ. Sepatu dilepas bukan cuma biar bersih, tapi kayak simbol kalau beban juga ikut dilepas. Tas ditaruh rapi, badan agak membungkuk sedikit tanpa sadar, dan pikiran pelan-pelan turun tensinya. Bandingin sama banyak rumah kita yang pintunya langsung ngadep ruang tamu penuh sandal, kardus, tas belanja, dan barang numpuk. Baru masuk rumah aja mata sudah diserang kekacauan. Otak belum sempat istirahat, tapi sudah disuruh beresin ini itu. Belum lagi komentar kecil kayak sepatu siapa nih? Atau kok taruh barang sembarangan? Emosi akhirnya ikut masuk barengan sama badan. Sudut kedua adalah ruang keluarga yang benar-benar jadi tempat berkumpul, bukan ruang formal yang lebih mirip museum keluarga. Di Jepang, ruang keluarga itu hidup, lantainya sering rendah, duduknya lesehan, anak boleh main, orang tua boleh selonjoran. Dan gak ada tekanan buat semuanya harus kelihatan rapi setiap saat. Ruang seperti ini bikin obrolan ngalir tanpa sadar, dari cerita hal sepele sampai curhat yang lebih dalam, karena tubuh rileks duluan baru hati mau terbuka. Beda sama ruang keluarga yang isinya sofa mahal tapi jarang diduduki, meja kaca yang bikin was-was, dan aturan jangan ini, jangan itu. Akhirnya orang rumah malah milih ngurung diri di kamar masing-masing, bukan karena nggak sayang, tapi karena ruangnya nggak ramah buat kebersamaan. Sudut ketiga adalah dapur. Dan ini sering jadi pusat emosi rumah tangga tanpa kita sadari. Orang Jepang memandang dapur sebagai ruang perawatan diri. Bukan cuma tempat masak, makanya dapurnya dibuat sederhana, bersih, dan fungsional tanpa terlalu banyak barang yang bikin pusing. Saat masak, tangan bergerak, pikiran fokus, dan emosi pelan-pelan turun. Tapi semua itu cuma bisa kejadian kalau dapurnya nggak bikin stres. Dapur yang penuh peralatan jarang dipakai, bumbu berjejer sampai bikin bingung, dan meja yang selalu penuh bikin aktivitas masak berubah dari terapi jadi sumber emosi. Sedikit salah langsung kesal. Suara panci berisik jadi pemicu marah, dan akhirnya dapur jadi tempat paling rawan konflik. Padahal niat awalnya mau bikin makanan dengan cinta. Sudut keempat adalah sudut kosong. Dan ini justru yang paling sulit diterima banyak orang karena kelihatannya seperti pemborosan ruang. Padahal dalam filosofi Jepang, ruang kosong itu bukan kekurangan, tapi keseimbangan. Tempat mata beristirahat dan pikiran bernapas. Rumah yang penuh sampai ke sudut-sudutnya memaksa otak kita terus memproses visual tanpa henti. Sadar atau nggak sadar, dan itu bikin lelah mental. Sudut kosong memberi jeda, bikin rumah terasa lebih luas, dan memberi sinyal ke tubuh kalau tidak semua harus diisi, tidak semua harus dikejar, dan tidak apa-apa untuk berhenti sebentar. Meskipun cuma berdiri diam sambil mikir tanpa diganggu tumpukan barang. Sudut kelima adalah jendela dan cahaya alami, yang sering dianggap cuma soal terang atau gelap, padahal dampaknya langsung ke perasaan. Cahaya alami membantu tubuh mengatur hormon, bikin mood lebih stabil, dan bikin rumah terasa hidup. Rumah Jepang selalu memberi ruang buat cahaya masuk, entah lewat jendela besar, pintu geser, atau celah cahaya kecil. Karena mereka paham manusia bukan mesin yang bisa hidup di ruang tertutup terus. Rumah yang gelap dan pengap bikin orang lebih sensitif, lebih cepat capek, dan lebih gampang tersinggung. Bukan karena kurang sabar, tapi karena tubuhnya kekurangan cahaya. Kadang cukup buka tirai, bersihin jendela, dan biarkan mata ketemu cahaya pagi buat mengubah suasana satu rumah tanpa perlu kata-kata. Yang bikin aku makin kepikiran adalah satu hal sederhana, tapi masuk banget. Harmonis itu ternyata bukan soal siapa yang paling dewasa, siapa yang paling sabar, atau siapa yang paling sering ngalah. Kadang kita sudah capek berusaha jadi orang baik, tapi lingkungan di sekitar kita malah terus-terusan mancing emosi. Rumah yang harusnya jadi tempat pulang,
justru pelan-pelan jadi sumber lelah yang gak kelihatan. Dan lucunya, kita sering nyalahin diri sendiri. Padahal, yang salah bukan orangnya, tapi justru malah ruangnya. Kita sering bilang gampang marah, gampang tersinggung, gampang capek, tapi jarang nanya satu hal kecil. Apakah rumah ini benar-benar mendukung aku buat tenang? Atau jangan-jangan rumah ini tiap hari bisik-bisik otak kita buat selalu siaga? Barang numpuki sudut penuh, cahaya kurang. Semua itu kayak alarm kecil yang bunyinya pelan tapi nggak pernah mati. Lama-lama mental juga capek. Kadang kita merasa masalahnya ada di pasangan, ada di anak, ada di keadaan ekonomi. Padahal akar stresnya sesimpel ruang yang terlalu padat buat pikiran bernapas. Rumah yang penuh tuntutan visual bikin otak kerja terus. Bahkan saat kita duduk diam, nggak heran kalau hal kecil bisa jadi besar, suara sedikit jadi ribut, dan kesalahan kecil jadi drama. Padahal yang kita butuhin mungkin cuma ruang yang nggak ribut secara visual. Aku sendiri baru sadar setelah ngerasain bedanya. Waktu rumah mulai dikurangin isinya, anehnya kepala ikut lebih ringan. Bukan langsung bahagia, tapi lebih jarang meledak, lebih jarang ngomel, lebih sering diem tanpa rasa bersalah. Ternyata tenang itu bukan sesuatu yang harus dikejar jauh-jauh, tapi sesuatu yang bisa diundang pulang lewat rumah yang lebih ramah sama emosi. Dan yang paling melegakan adalah ini, kamu nggak harus punya rumah besar, rumah mahal, atau rumah ala majalah. Rumah sederhana pun bisa jadi tempat paling menenangkan kalau isinya nggak berlebihan, kalau sudut-sudutnya nggak memaksa mata dan pikiran bekerja terus, kalau rumah itu berhenti menuntut dan mulai menerima penghuninya apa adanya. Perubahan juga nggak harus drastis, nggak perlu renovasi besar, nggak perlu beli furnitur baru, nggak perlu ikut tren. Kadang cukup satu sudut yang dirapikan, satu barang yang dilepas, satu jendela yang dibuka. Hal kecil tapi konsisten seringkali lebih ngaruh daripada perubahan besar yang bikin stres di awal. Karena pada akhirnya, rumah yang baik itu bukan rumah yang bikin tamu bilang, "Wah." Rumah yang baik adalah rumah yang bikin penghuninya bisa duduk diam tanpa merasa bersalah. Rumah yang bikin pulang terasa seperti istirahat, bukan lanjutan dari perjuangan. Rumah yang pelan-pelan bilang ke penghuninya, "Kamu aman di sini. Terima kasih sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya."